Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam dan kawan-kawan martir. Paulus Miki lahir di Jepang sekitar tahun 1565. Ia masuk Serikat Yesus dan mewartakan Injil di tanah airnya dengan hasil baik, dengan kemampuan berkhotbahnya yang luar biasa. Akan tetapi, sekitar tahun 1597, ketika muncul penganiayaan terhadap orang Katolik, Paulus bersama sekitar 20 orang martir pribumi dan 6 misionaris dari Ordo Santo Fransiskus ditangkap dan disiksa. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah hingga memar dan berdarah. Setelah itu, mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus menulis sepucuk surat yang menceritakan tentang kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka, walaupun mereka telah disiksa dengan berbagai cara. Karena keteguhan iman yang mereka miliki, mereka pun disalib di sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Paulus Miki dan teman-temannya telah setia kepada Yesus dan bertekun dalam imannya hingga akhir. Semoga kita pun dapat mengikuti Kristus dengan tetap setia dan berpegang teguh pada iman yang telah kita terima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 18 sampai 19 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat
suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menerima dan menjalani tugas perutusan dengan tekun. Injil hari ini berbicara tentang perutusan ke-12 rasul. Yesus mengingatkan mereka tentang apa yang wajib mereka hindari, yang boleh mereka bawa dan pakai, dan apa yang harus mereka perbuat. Ia memanggil mereka, mengutus berdua-dua, dan memberi mereka kuasa atas roh jahat. Kedua, Yesus melarang mereka untuk tidak boleh membawa roti, bekal, uang, dan 2 baju. Ia ingin mereka tidak sibuk dan takut dengan soal makan, minum, dan pakaian. Ia hanya mengizinkan memakai alas kaki dan membawa tongkat. Ketiga, Yesus meminta mereka untuk tinggal di rumah keluarga yang menerima mereka. Lalu keempat, mereka pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat, mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Larangan-larangan Yesus
tentang apa yang tidak boleh dibawa, apa yang bisa dibawa, dan soal rumah tempat mereka tinggal adalah soal semangat pelayanan. Itu berkaitan dengan kesaksian hidup, pengosongan diri, pembersihan diri dari hal-hal yang membuat pelayanan itu tidak maksimal dan utuh. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama berbicara tentang anugerah yang diberikan kepada mereka yang setia memberikan dirinya untuk pelayanan ini. Penulis surat Ibrani menerangkan kemenangan mereka karena kesetiaan mereka dalam perutusan. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Seperti para rasul, kedua bacaan ini menegaskan bahwa kita semua juga diutus. Dalam perutusan, kita tidak boleh terlalu sibuk dan repot dengan apa yang menjadi kemewahan, kenyamanan, kenikmatan, upah, penghargaan, dan status. Sekali menjadi orang beriman Kristiani, pada saat itu juga kita semua diutus untuk lebih fokus melayani. Semua yang bertekun, tulus, tidak memikirkan diri sendiri, dan siap berkorban sampai tuntas dalam pelayanan akan mendapatkan ganjaran kebahagiaan dari Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.